Oke, tadi salah satu tujuan dari bisnis proses reengineering adalah perusahaan bisa menjadi agile company. Apa itu agile company? Agile company secara definisi adalah sebuah bisnis yang punya kemampuan untuk beradaptasi secara cepat terhadap perubahan pasar. Itu yang disebut dengan agile company. Maksudnya gimana sih? Jadi agile company itu dibentuk sebagai sebuah solusi dari bisa jadi dengan pelanggan atau pemasok atau partner bahkan pesaingnya. Jadi contohnya gini, contohnya misalkan ada sebuah perusahaan yang sangat besar ya, yang dijadikan sebuah topik adalah Dell Computer. Itu Dell Computer adalah pabrik komputer Amerika. Itu adalah satu perusahaan yang mengimplementasikan agile company. Jadi contohnya gini, misalkan si Dell itu kan perusahaan besar tuh. Terus ada satu project di suatu negara misalkan untuk membangun sebuah perusahaan yang menggunakan Dell tadi. Kalau Dell terlalu besar untuk membuat mengerjakan project tadi, nah dibuatlah sebuah agile company. Jadi si Dell dengan pelanggan tadi, dengan project yang terlibat tadi, itu membuat suatu anak perusahaan baru supaya fokus. Jadi dibuatlah sebuah anak perusahaan yang khusus melakukan project itu tadi. Itu disebut dengan agile company. Nah, orang-orangnya tetap orang-orang Dell tadi. Jadi direkturnya, marketingnya, atau timnya itu ya diambil dari orang-orang Dell, tapi dia khusus ada di situ untuk lebih fokus mengerjakan proyek tadi. Kenapa kok dibuat perusahaan khusus? Karena bisa jadi menurut Dell, oh ini proyek nggak lama nih, ini musiman aja nih. Jadi kalau musiman aja paling bagus adalah agile company. Itu perusahaan sementara, bukan sementara ya, perusahaan yang suatu saat mungkin bisnis itu sudah tidak populer lagi dan akan berubah. Nah, kalau kita bikin perusahaan fix dari nol segala macam, ya akan rugi. Kenapa? Begitu perusahaan established, bisnisnya sudah selesai. Itu contoh zaman sekarang seperti itu. Karena apa? Di buku-buku atau di jurnal-jurnal research internasional itu menyimpulkan bahwa bisnis saat ini itu 5 tahun bisa establish saja sudah bagus. Maksudnya 5 tahun bisa jalan dengan baik itu udah bagus. Karena ada perubahan-perubahan tren, ada perubahan-perubahan yang sangat cepat saat ini. Ini ada 3 juga kita tadi sudah mention bahwa agile company harus fleksibel dalam struktur organisasinya. Bisa jadi perubahan-perubahan direkturnya siapa, direktur marketingnya siapa, timnya siapa itu bisa dilakukan atau di switch dengan cepat. Nah, kembali ke bisnis proses reengineering tadi, kita harus membangun sebuah sistem informasi yang bisa mendukung ini. Kalau sekarang kan banyak perusahaan itu ada satu orang yang dianggap bagus di situ, begitu orang itu dipindah atau nggak ada, perusahaan akan bingung. Karena keahliannya dia, terus dokumentasinya dia yang pegang. Tapi kalau kita harus redesign, gimana caranya sistem informasinya kita rubah supaya bisa mendukung itu. Jadi siapapun yang ada di situ, perusahaan nggak perlu berhenti gitu. Perusahaan tetap jalan dengan baik karena dokumen, sistemnya itu udah bagus. Kalau yang banyak saya temui itu nggak seperti itu. Jadi orang itu dipindah atau orang itu keluar, resign misalkan dari perusahaannya bingung gitu. Wah, ini siapa yang ganti ya? Karena dia yang tahu nih. Nah, itu nggak bagus. Nah, itu salah satu tugas dari bisnis proses reengineering, mengantisipasi itu. Nah, bahkan biar switch timnya atau struktur organisasi pun nggak ada masalah. Jadilah itulah contoh dari bagaimana membangun agile company. Salah satunya adalah ya kita harus merubah bisnis proses reengineering tadi. Bisnis proses kita harus rubah supaya salah satu tujuannya bisa melakukan itu. Oke, nanti kita lanjut ke yang lain.